Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sobat Badia di channel Ajo di Ibrahim Jambak Sati IJB. Salam Ajo, salam Piaman. Oke, lusana Ajo dimanapun berada, baik itu dan di rantau ataupun di kampung, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, badan sehat, rezeki murah, rezeki berkah, umur panjang, beserta amal soleh yang banyak. Di sana Ajo, ini Ajo nio baca cerita tentang ilmu turunan. Ilmu turunan ko arti bana orang gaek-gaek dan dahulu menuntut ilmu hitam dan mengadakan perjanjian dengan jin bahwasanya ilmu itu akan tarikh menarik turun ke anak cucu cicit-cicitnya gitu. Jadi dun sana Ajo nih baca cerita tentang ilmu turun temurun ko, dan pastinya kok ilmu ko sasek dun sana, ilmu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala karena bersekutu dengan jin setan pilih. Jadi mereka dun sana di desa antah berantah. Kau cerita asli dan sana, tapi nama desanya indah aja sampean no. Bak kacik orang ya menjaga kode etik, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi nama desanya ajo rahasiakan. Di suatu desa di negara kita kok di zaman inyak koidui inyo tasaboy memiliki segudang ilmu hitam. Ini ko kadang-kadang elok, kadang-kadang jahe. Pokoknya apapun permintaan orang Kenyo dan sana, misalnya orang yang minta pakasiah gitu, bisa nyagihan ilmu pakasiah, mesti doa pakasiah. Orang nan minta jimai pakasiah, atau nan minta jimai kebal, nan minta bulu perindu untuk pelancar rezeki usaha, atau bisa juga untuk memisahkan orang laki bini gitu. Misalnya ada kurang tunyo iri mencari kebahagiaan sepasang suami istri, jadi nyupai kainnya untuk memisahkan mereka berdua gitu. Misalnya kok aku bisa dengan bantuan jin setan pilih. Jadi kita nanti duit itu dia aku supaya ndak bisa digaduh deh uang bayanmu muda itu rajin menaikkan diri ke Allah dengan cara banyak berdoa, berzikir, dan baca Al-Quran gitu. Insya Allah kita terjauhkan dan terhindar dari orang-orang nambani jahe ke kita. Rajin-rajin minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dun sana ini ko batampung dari orang nio minta usaha rezeki usaha penglaris gitu deh haji mae. Orang nio minta namburu-buru ada lo ditampung sadoi itu. Pokoknya nandainya ko perlu pitih. Jadi asamulo ini ko tasabuy ilmu tinggi di sana. Dulunya ko ini ko termasuk orang nan baayo sauk nagari gitu, sampah di masyarakat dibanci juga pamalai suku mancilo teranak orang, suku mancilo hasil ladang orang, sio sampah masyarakat lah. Jadi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tentu masyarakat geram kan, tentu masyarakat ko bangi gitu. Nyope lah ini ko masonyo alun terlampau tuo na tu mudo terlampau tuo alun. Maksud itu lah ini pemalai bana. Jadi kan nyope di masyarakat karena hino karena ceraco, bah nak karena hino bah apa nak karena ceraco perangnya aja itu kan bah nak karena hino namanya kan. Jadi don sana dia ini ko
Sipai ialah mereka tentu di namanya orang dino diceraco sakit di hati kan, basoa kan kau serakai awai kalian suatu saat nanti kalian butuh kalian kan, hendaknya kalian di luar negari tapi nanti kau butuh kawadan ya kan. Jadi pai mereka kecilnya tuh setelah masyarakat berkumpul madihin pada lampangnya masyarakat lah di tangan ini jadi perangainya itu orang lah tahu tuh lah rasio umum kan, orang lah tahu perangainya mencilok pemalai gitu pokoknya mencilok malia cok. Jadi di sana setelahnya tuh mengecek mode itu pailah istilah orang lamunya kok batara di dalam rimbo ditampik paling langang paling sunyi, bawa bekal, bawa baju seadanya, bawa bekal seadanya, berjalan lainnya menusuri pokoknya masuk ke dalam rimbo ke alam untuk batara untuk menuntut ilmu hitam memang itu diniatnya. Maka sampainya itulah tahu jalannya menuntut ilmu hitam. Itulah ada pelajaran dari ayahnya dulu. Ayahnya dukun kadang tapi capek mati basabok musuh yang lebih sakti padoe. Jadi diajarnya itu baca doa iko amalannya, iko zikirnya payang ke dalam rimbo ada situ tuh goa bertapa di situ. Sini tuh laputui nanti tapa waang laputui nanti batara waang nanti ada seorang guru mendatangi waang dan akan hadir dan akan selalu ikut ikan waang pai kecil ayahnya kan. Aku baru kini tekan ada ini aku menuntut ilmu di sana sebelumnya malah menuntut ilmu tuh tuh tekan ada ayah mati muda kan. Ini dia telangi masih ada langi dia orang nambah ilmu masih ada orang nambah ilmu lebih sakti dari ayahnya. Jadinya nak mau kalau berilmu dan jangkau ayah kok banyak musuh dan kok mati muda lo dan cek kan. Jadi mangkonya kok amuhnya menuntut ilmu gini ini tidak tahan cercaan masyarakat dan cercaan hinaan gitu oleh karena tampil yang sakit hati. Jadi setelah ini tuh berjalan taruh berjalan basobok dia nyoba dan disabi ayahnya tuh sampai ayahnya bertagak dulu. Sudah tuh mulailah batagak bertapa membaca mantra-mantra dan diajar ayahnya sampai cerita di sana hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Anehnya di sana cerita nan ambo dangai ini punya minum saja gitu, minum tuh makannya cacan-cacanan di gua tuh kan, kita aja cari cacan di dinding gua tuh kan. Tuh makannya selama 3 tahun memutih ilmu hitam tadi. Setelah ilmunya putih, lah sebut sama guru orang aluh tadi, Allah ucapkan ikrar kalau ini lah diucapnya ikrar kalau ini membuat perjanjian sama jin setan lebih entah apa perjanjiannya mau tak tahu loh. Jadi berbalik lainnya ke kampung kan tuh heran orang kampung ala berbalik lepas jabala kalian kan. Jadi di sana ketika berjalan menuju rumah tempat tinggal dalammu lalu lah sebelum sampai di rumah kok ada lapau itu. Jadi ada lapau tuh suka wah timbul yang bala mau ang selama kok gitu kan. Dan namanya kalau ada ilmu kan itu bada teraga engkau ada teraga pun yang dibaca dan bala sampah sarok masyarakat yang kau gitu kan. Asal di simbe jinnya kan jo hangin tapak tangan ni tak kongkang selapau saja kita kaji orang sejak kejadian itulah tersebar namanya kok sawok masyarakat jadi orang sakti mandraguna. Ya nak tahu orang main tangan kayaknya itu lain tidak tahu orang menghina mencercu gitu. Soalnya
seminggu ini sudah berada di rumah. Ada orang sakit karena gas yang tengkorak pada sana. Orang karena gas yang tengkorak kan kerajo jenis akan lebih lah tuh. Jadi orang dan karena gas yang tengkorak kok berasal dari kampung sebelah, lapannya menjadi dukun untuk berubah ada basobor. Disuruh ada bertanya kalau di mana ada dukun di kampung udah nampak dia ubah dan karena ada pacaran karena simbe adiknya tadi ada jadi kan cobalah datanginya tuh jadi kan rumahnya di sini tidak jauh dari Sikodo. Berjalan ke Sinan, lalu ke Sinan pas tertumbuh tuh rumahnya. Jadi capek cerita nyo tokok lah pintu iya bonyo berubah masalah aja itu kan bako aja ko anak ambo kalau disabui deh dukun-dukun sebelum ambo berubah kan kasih anak kurangnya ada orang putih jalan untuk mobil. Jadi ko membana mungkinnya atau tolong anak ambo ko anak ambo satu-satunya anak semata wayang. Jadi niat tu diambilnya iya, diambilnya 50, diambilnya tu kuni entah pun dibaca dan sana dikacau kan, baca monto kan, diambil sarai kacau dibasuh ke tubuh gadis ni kan ega sana kurak mo, jago gadis tu di sana, cegaknya, teranggalah kabar beredar ke masyarakat kalau ini nyo bisa mubek orang kan kasih yang tengkorak karena si Jundai gitu. Jadi seiring berjalannya waktu masyarakat ormai kenyek kau itu bahasa kini lah bitih nak doan cilok dah lagi gitu tiba jurang ke rumah bitih deh. Jadi nyek kau rumahnya makin lama makin rancak kan. Jadi di sana kau langsung kita longkang cerita kau capek cerita setelah ini tuh mati. Tunggu dulu. Ini tuh punya cucunya tuh ndak dari darah dagingnya dah gitu. Nyo nado bini loh dari adiknya gitu. Adiknya kok punya anaknya kok punya anak, jadi cucu dia kok. Kutuku ini tuh mati, jadi nyo itu menjangkau ke rumahnya karena pacik tangan ini dengan sedang sekarat ini itu kan orang nan ilmu hitam kan payah hati di sana. Jadi kalau lapeh ilmu kan cici aku tahan aku. Jadi kutuku ini itu sedang sekarat dipacik lah di anak aku. Ini itu mengecek lembe-lembe di bisi datang ada anak ada dilakukannya dan anak tuh ke bibinya terima ilmu dari waden sini. Pacik tangan dia dipacik dan anak tuh langsung terasa angin dingin ke tangan anak tuh mengalir ke seluruh tubuh baru matinya tuh mati menjebua di dahi di sana mati sasenya mati jauh dari jalan Tuhan. Jadi di sana waktu itu setaruh ya di cucu itu berpakaikan ilmu ini itu untuk mau orang untuk mau kalau dorani elo yo keceknya untuk penglaris kadai dagi monto juji untuk orang yang misah orang kini dagi lo kok ditampuan sadar kemudian itu taruh sampai keturunan ke-7 jadi di sana tiba di keturunan ke-7 udah keturunan ini tadi ada keturunan adik dari ini tuh gitu. Jadi pada suatu malam kejadian ko berawal dari keturunan ini ko baziarah ke makam inyaknya nan mempunyai ilmu tadi. Jadi ikutiku alah baziarah ke makam inyaknya tiba-tiba pada malam harinya di sana kira-kira jam 12:30 pada masa itu tentunya negari lalangan kan orang lah pada lalu sadonyo suasananya sunyi senyap. Jadi 12:30 itu di sana
ini ambo oh orang nan keturunan ketujuh weh. Adalah tuo tangguang yang sama di tadi tuo bana indah. Jadi kejadiannya setelah inyo berziarah ke makam inyo pada malam harinya pukul 1:30 ada orang menokok-nokok pintunya. Toko kan tersinta inyak keturunan ketujuh. Dia toko sekali lah. Tersinta pulau. Nyanyinya sialam nokok pintu malam-malam kau di toko sekali lah dia walui kemungkinan ini walui kalau sana nyak kau dah tahu dah toko sekali lah baru keluar lah baru keluar nyak kau dari bilik dicaliaknya sebelah pintu. Wah sangat mengejutkan don sana apa nan nampak ada nyak tu saat mencikuk ke pintu dicaliaknya orang lah menokok pintu tu badannya gadang berotot baik gua model badan manusia tapi baik gua gitu baik gua tapi yang sangat menakutkan sana kapalo kambiang kambing hutan tanduaknya gadang yo bisa disebut lah sejenis jin aku lah jin rimbo gitu. Jadi caliaknya dia ini komentarnya bangga ada buka ini kan kabar kan angku nan berziarah ke makam Maniangko yo jadi angku nan yo menerima ilmu turunan dari Maniangko ilmu atu kan yo ilmu nan tersebut saja dahulu saja awal aku menyeratui ini bui angku indah tujuan ambo menziarahi makam Nyi Maniangko ya untuk berziarah mendoanya supaya Allah ampuni dosa itu. Jadi ndak angku nan ndak menuntut ilmu nan lamu angku dah indah kedatangan angku jin ambo tulak kecilnya tu sangat rugi angku menolak aku baca jin tu kan bakal rugi yo kalau angku menerima aku bisa angku kerajaan apa nan sesuai juga kandak hati angku yo angku manggas yang orang yo angku misah nubuhan orang yo angku memonto-monto kade orang rami atau bisa angku memonto-monto kade orang tulangan pokoknya apapun kandak angku bisa aku kabulkan indah sekali indah tetap indah kini ambo putuskan bahwasanya ambo indah akan menerima kehadiran angku jin pai dari rumah ambo pai sejauh-jauh cari wadah yang lain kalau ambo sebagai manusia yang taat kepada agama Tuhan agama Allah menolak untuk bersekutu sama jin macam angku pai kan auzubillah minasyaitonir rajim pai aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan iblis macam angku kok hanya Allah tampik basanda aku bukan ke tampik jin bilau macam angku pai dari rumah ambo ni kan dibujuk-bujuk ada jin tadi kan kok kabar yang beredar itu cerita dibujuk-bujuk terimalah aku akan melindungi angku apapun yang terjadi aku lindungi tidak akan angku sampai celaka dong angku bebas menjalani kehidupan dan dunia indah bisa sekali indah tetap indah pai dari rumahku cari wadah lain kan jadi untuk bantuannya di sana bebuati lo jin bilau tadi pai ungku lo pai cari adanya tadi lembek-lembek jalannya jin tiba-tiba hilang. Jadi sejak kejadian itu di sana nado tersabui oleh orang sakti mantraguna dan bisa segaloe. Ba aku mangko nado tersabui soalnya keturunannya yang ketujuh menolak ilmu sase itu. Ini lebih memilih jalanan mana jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana ambo dimanapun berada. Hidup dari duyaku hanyalah samantaro. Jadi pagunolah sebabayanya hidup umuan singkek kau aku nyawa sakti mandraguna tapi jauh dari jalan Tuhan
jauh dari jalan Allah, jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya untuk menjalani kehidupan di dunia ko, biar kita ndak gampang, biar kita ndak goyah pendirian, jangan jauh-jauh dari Allah. Rajin-rajin hati itu berzikir gitu. Zikir yang tiada putus-putusnya, zikir kolbu, sambil karajo bisa, sambil buat bisa, sambil lalu bisa, zikir di hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Zikir di hati tarikh-menarik itu. Pernah mau dengar guru-guru di surau mengecekan zikir kolbu tuh, zikir yang sangat ditakuti di setan ubin. Yo kusuk gitu zikir kolbu tuh ndak mengenal lain kok wak zikir pi tekana kerajaan selesai lewat zikir pi tekana lain lah udah tuh zikir tuh kusuk, zikir kolbu nang kusuk kepada Allah tuh bisa membuat jin iblis itu terbakar gitu. Jadi dan sana untuk dan sana muda dan sedang masih darah muda gitu, darah muda masih bergelora semangat kan masih banyak yang selesai kita menuntut ilmu bela diri lahir batin. Pilih-pilih guru dan elok dia sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui. Sekali kita menuntut ilmu zahir, tentu ilmu batin dituntut pulau. Tapi intinya ilmu batin kau cie dan jauh dari Allah tuh kunci. Kalau ilmu zahir dia mulai gerakan-gerakan gitu kan, gerakan-gerakan silek bisa keganti olahraga gitu. Kalau ilmu batinnya jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersekutu sama jin setan iblis. Karena apa? Bersekutu dengan jin setan iblis berarti gitulah mengikrarkan diri untuk mengawaninya di neraka biswa. Salam lamanya khalidun, rugi kadang lah gitu. Umur di dunia aku pada lama pada awak itu 70 tahun nih. Di akhirnya nanti salam lamanya khalidun. Nah akan ada kehidupan di dunia lah. Dan ada hanya kehidupan neraka dan surga. Jadi untuk di sana muda aja dimanapun berada, hati-hatilah dalam menjalani kehidupan di dunia dan fana ko. Hati-hatilah dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara ko. Aku mengko itu kok sampai kita salah jalan, melenceng dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi lah gitu. Tanda-tandanya kita jauh dari Allah. Ibadah banyak dan lain-lain. Semayang ojo tinggal, baca Quran pamanai gitu. Dan malang mana orang nan istijrat. Maaf ya kalau salah mau menyampaikannya. Pokoknya itu terangan nama istijrat tuh inyo ndak pernah semayang no, ndak pernah mengaji do, jarang berzikir. Kewajiban rukun Islam tuh nadunya kerajaan si Allah ada padanya mampu. Tapi keadaannya nyo kayu, badan sehat, kehidupannya senang-senangnya. Dan sampai tertipu di sana itu tuh orang dan nanti di akhirat nanti dipabarek siksaannya oleh Allah tuh. Makin senangnya dalam keadaan tidak mentaati perintah Allah tuh, makin barek nanti siksaannya di akhirat. Padahal ini nak dode semayang, nak dode mengaji lah. Kalau nyo kayo bisa aji, tidak ajinya doh. Tapi nyo melanggar perintah Allah deh di kehidupannya. Tapi nyo badannya senang, sehat, keluarganya aman-amannya. Dan sampai tertipu menjelek pak keadaan dia tuh. Oh Allah tidak adil, dunia ini kejam. Salah. Itu tuh orang yang tertipu tuh. Keadaannya dia tuh padahalnya nak do mentaati Allah tuh. Nanti di akhirat orang itu azabnya sangat pedih, sangat barik siksaan lagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana aja dimanapun berada, mudah-mudahan dari dan ajo itu tadi dapat menjadi ibrah, dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Kuncinya jangan sampai kita bersekutu dengan jin setan ubili, jangan sampai kita mengikik janji sama jin setan ubili. Karena apa? Karena ubili itulah minta ke Tuhan iduan dan sampai hari kiamat. Dan Aden akan mencari kawan sebanyak-banyaknya jadi kawan Den untuk di neraka aja. Itu mintanya ke Tuhan. Dia dikabulkan Tuhan gitu.
lah nyato bahasanya ubilih jin setan bilaku musuh nyata bagi kita, musuh yang sangat nyata gitu. Jangan sampai mendaki jin, jangan sampai menjadi kawan jin setan ubilih. Bayak ladun sana ajo dimanapun berada, semoga bermanfaat. Salah dan khilaf aja minta maaf, salah ke manusia minta maaf, salah ke Tuhan minta ampun, astagfirullahaladzim. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Salam ajo, salam kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.